Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Baik, Pak, Alhamdulillah baik ya. alhamdulillah. Kita ketemu lagi di Sehat, sesi Pak. Lokakarya 5. Mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, pada sesi Lokakarya 5 ini kita akan membahas tema kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak atau berdampak pada murid. Sebelumnya perkenalkan nama saya Teguh Raharjo Nawawi dari SMP Negeri 18 Tegal atau pengajar praktek angkatan 10. Baik, sebelum kita masuk ke materi atau berdiskusi lebih lanjut, kita perlu menyepakati beberapa hal demi kelancaran kegiatan diskusi ke depan. Yang pertama adalah semua orang memiliki kesempatan untuk berpendapat. Berpendapat setelah dipersilahkan, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu orang berbicara, maka yang lain ikut mendengarkan, mengikuti kelas dengan perasaan yang bahagia dan berpartisipasi penuh secara aktif. Bisa disetujui, Bapak Ibu? Oke, Pak, setuju. Baik, alhamdulillah. Baik. Setuju. Selanjutnya adalah kita masuk ke tahap pembukaan. Nah, demi kelancaran dan keberkahan dari sesi kita atau sesi Lokakarya 5 ini, monggo supaya kita awali kegiatan ini dengan doa terlebih dahulu. Monggo untuk kali ini Pak Bahru Naim supaya memimpin doa, Pak. Ya, teman-teman semua, untuk mendapat berkah, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Silakan Pak Teguh Oke, lanjutkan. terima kasih Pak Bahrun telah memimpin doa. Semoga kegiatan pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, untuk meningkatkan fokus Bapak Ibu, saya akan memberikan tebakan-tebakan gambar nih Bapak Ibu. Untuk yang pertama, contohnya adalah seperti ini. Kota di Jawa Tengah, salah 3. Nah, berikutnya monggo Bapak Ibu bisa langsung disebutkan saja. Clue-nya adalah judul lagu. Silakan. Jembatan Merah, Pak. Betul sekali. Jembatan Merah. Berikutnya ada bintang senapan. Star Wars, Pak. Oh ya, Star Wars. Betul sekali. Baik. Berikutnya, kita masuk ke tujuan diskusi pada sore hari ini, yaitu calon guru penggerak dapat mulai membuat perencanaan program yang berdampak pada murid seperti judul program atau kegiatan, latar belakang, dan tujuan program itu sendiri. Nah, berikutnya sebelum kita masuk ke tujuan diskusi atau tujuan fasilitasi pada Lokakarya 5 ini, saya akan bertanya nih pada Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, program yang bagaimanakah yang berpihak atau berdampak pada murid? Silakan jawabannya dituliskan pada Jamboard yang sudah saya sematkan di chatbox. Ya, ada Buddhist Theory ini, yaitu program yang dapat mengembangkan potensi murid. Ada Bu Puspita, yaitu program yang memenuhi kebutuhan siswa. Ya, sambil menunggu jawaban yang lain, saya pengen mengulik sedikit nih penjelasan atau jawaban dari Bu Dwi Setiori ini. Monggo Bu, program yang dapat mengembangkan potensi murid itu seperti apa, Bu? Ya, terima kasih, Pak. Program yang bisa mengembangkan potensi murid berarti program-program yang fokus pada eh, keterampilan atau kompetensi yang murid-murid miliki dan perlu dikembangkan. Dan dengan program itu nantinya murid bisa senang dan bisa mengembangkan dirinya, Pak. Oke, berarti intinya program yang berdampak pada murid dan mengembangkan potensi itu supaya tujuannya supaya murid itu senang ya Bu ya, senang dalam mengikuti kegiatan program yang dilaksanakan oleh guru atau sekolah. Oke, di sini ada Bu Siti Aisyah, yaitu program yang dapat berpihak pada murid, dan Bapak M program yang menumbuhkan kepemimpinan pada murid. Jawabannya hampir sama. Intinya berarti program yang dapat mengembangkan potensi murid ya, supaya murid itu bisa senang dalam menyelesaikan atau menjalankan kegiatan tersebut. Berikutnya, ada pertanyaan lagi nih. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Bu Dwi Setiori ini bahwa potensi atau aset apa saja yang dimiliki untuk mendukung program yang berpihak pada murid? Monggo jawabannya bisa dituliskan di sheet yang kedua.
Oke, ada Bu Dwi Story ini, yaitu asetnya adalah sumber daya manusia dan sarana dan prasarana. Ibu Puspita, SDM dan Sarpras. Kemudian Ibu Siti Aisyah, SDM dan Sarpras. Oke, untuk kali ini saya pengen ngulas nih jawaban dari Ibu Puspita yang dimaksud potensi sumber daya manusia atau Sarpras. Contohnya apa, Ibu? Baik, terima kasih Pak Teguh. SDM itu termasuk contohnya gurunya, tenaga pendidikannya, siswanya, orang tuanya, seperti itu. Kemudian kalau untuk sarana prasarananya terkait dengan kondisi yang ada di lingkungan sekolah maupun terkait dengan sarana-sarana yang ada. Begitu Pak. Oke, terima kasih Bu Puspita. Berarti sumber daya manusia atau warga sekolah nggih, Bu nggih. Monggo barangkali ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain untuk melengkapi jawaban dari Ibu Puspita. Monggo Bu Siti Aisyah. Kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang sudah disediakan di sekolah itu kan bisa dijadikan sebagai pendukung untuk meningkatkan atau pendukung untuk program sekolah, seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bu Aisyah. Berarti intinya potensi atau sumber daya yang dapat mendukung program yang berpihak pada murid antaranya adalah sumber daya manusia atau sistem biotik, kemudian kegiatan itu sendiri ekstrakurikuler nggih Bu Aisyah nggih, yang mana kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan potensi anak atau siswa. Baik, setuju nggih Bapak Ibu, sepakat? Sepakat nggih? Alhamdulillah sepakat. Baik, berikutnya Sepakat Pak. kita masuk ke tujuan pembelajaran atau tujuan berdiskusi kali ini. Setelah Bapak Ibu mengetahui apa itu program berdampak pada murid serta potensi yang dimiliki murid atau yang dimiliki sekolah untuk mendukung program tersebut, bagaimana cara membuat rencana program nih yang berkaitan dengan potensi. Silakan Bapak Ibu tuliskan judulnya program saja, nanti tujuan dan latar belakang bisa dijelaskan secara verbal, nah, biasa atau jelaskan secara verbal saja. Silakan dituliskan judul programnya di Jamprot sheet ketiga. Jadi ini udah ada Bu Siti Aisyah, yaitu program Gerimis Pagi. Bu Dwi Story ini free speaking untuk meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Inggris. Sami Sacan nih Bu Puspita, oke. Nah, saya pengen mengulas dari program Gerimis Pagi dari Bu Siti Aisyah, itu maksudnya gimana Bu? Tujuannya untuk apa Bu? Iya Pak, gerakan literasi hari Rabu Kamis pagi dilaksanakan memang di pagi hari sebelum pembelajaran. Jadi 15 menit itu anak disuruh untuk membaca. Kemudian untuk hari Kamisnya anak itu bisa mempresentasikan hasil literasi dari hari Rabu Luar biasa. dengan tujuan itu dapat meningkatkan literasi hasil rapot pendidikan yang masih berwarna kuning itu Pak maksudnya. Terima Luar kasih. biasa. Bagus sekali Bu Aisyah programnya, program Gerimis ya yang bertujuan untuk meningkatkan daya tangkap siswa berkaitan dengan analisa buku yang dibaca dan memaparkannya di depan itu nggih Bu Aisyah nggih. Luar biasa. Berikutnya dari Bu Dwi Story ini program V-Speaking. Programnya seperti apa nih Bu? Tujuannya untuk apa Bu? Ya, program ini dilaksanakan di setiap pembelajaran Pak di awal untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris peserta didik. Mereka berbicara bebas dalam bahasa Inggris. Luar biasa programnya, bagus sekali Bu. Itu juga merupakan latihan siswa di mana siswa untuk berbicara menggunakan explore, memberanikan diri untuk berbicara menggunakan English conversation. Berikutnya dari Bu Pupita, program Sami Sacan, itu programnya seperti apa Bu? Nggih Pak, program Sami Cacan itu 1 minggu 1 bacaan Pak. Jadi ini salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan literasi anak dengan memberikan proyek 1 minggu dengan 1 bacaan. Begitu Pak. Tujuannya adalah untuk meningkatkan literasi siswa, yang mana literasi ini memang sedang didengung-dengungkan oleh pemerintah supaya bisa ditingkatkan. Berikutnya yang terakhir, program literasi dengan pohon literasi sebagai alat ukur. Ini maksudnya gimana nih Bapak Im? Bisa dijelaskan Pak? Ya, jadi saya mengadakan program literasi yang sebenarnya biasa program literasi. Tetapi yang saya lihat adalah, jadi program literasi ini tidak ada alat ukurnya. Ketika anak-anak ini membaca setiap hari, capaiannya itu tidak diketahui.
Kemudian saya membuat alat ukur berupa pohon literasi pada setiap kelas. Jadi setiap kelas itu masing-masing siswa didampingi oleh wali kelas ini membuat pohon literasi, di mana dari pohon literasi itu nanti akan ditempelkan buahnya, nama-nama anak. Kemudian buku yang dibaca apa akan ditulis. Sehingga nanti dalam satu periode tertentu, misal dalam satu semester, itu akan dilombakan. Kelas mana yang anak-anaknya paling banyak membaca. Nah, itu bisa diketahui dari pohon literasi. Demikian, Pak. Terima kasih Bapak Im atas penjelasannya, bagus sekali programnya tentang literasi. Nah, bisa saya tarik garis atau benang merah di sini bahwa memang literasi merupakan masalah atau problem utama dalam pendidikan saat ini, karena malasnya membaca bagi siswa. Dengan adanya program-program ini, diharapkan siswa lebih tertarik lagi untuk meningkatkan daya bacanya, untuk melihat jendela dunia itu seperti apa melalui kegiatan literasi. Setuju nggih Bapak Ibu? Setuju, Pak. Baik, selanjutnya Setuju, kita Pak. masuk ke bagian berikutnya yaitu refleksi. Monggo Bapak Ibu, silakan raise hand saja untuk memberikan refleksi atau konklusi dari kegiatan pembelajaran yang telah kita laksanakan bersama. Monggo, salah satu atau raise hand siapa? Monggo Bu Pita. Ya, baik, terima kasih Pak Teguh. Ya, izin untuk memberikan refleksi pada kegiatan diskusi sore hari ini, nggih Pak. Tadi saya banyak tercerahkan, banyak sekali program-program yang disampaikan oleh teman-teman ya. Nah, ini program-program ini di saat kita menentukan program itu, maka kita harus melihat kebutuhan, melihat potensi yang akan kita kembangkan bagi diri anak itu. Nah, pastikan program itu selalu berdampak pada anak atau murid sesuai dengan kebutuhannya. Begitu, Pak. Terima kasih Bu Gita. Monggo barangkali ada teman dari yang lain. Baik, mungkin Pendapat, bisa. Pak. Pendapat baik. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Apa sudah jelas tentang bagaimana menyusun program yang berdampak pada murid? Sudah, Pak. Sudah jelas Monggo kalau sudah jelas Sudah, bisa Pak. tuliskan di chat box perasaan yang Bapak Ibu alami sekarang setelah mengikuti sesi lokakarya ke-5 ini. Monggo dituliskan di chat box Bapak Ibu. Bu Rini bahagia, alhamdulillah. Bu Puspita, alhamdulillah saya senang. Monggo dengan kegiatan sesi ini dan bisa bermanfaat bagi kita semua tentang penyusunan program yang berdampak pada murid. Pak Barun semakin yakin tentang program yang telah diinisiasi dan semoga bisa dijalankan. Saya kira cukup dan kita masuk ke bagian akhir di sini yaitu bagian penutup. Baik, sebelum kita tutup acara lokakarya ke-5 ini, saya selaku pengajar praktek mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu rekan-rekan JKP. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa di sesi berikutnya.